Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu adzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di bawah curahan rahmat hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanda bahwasannya kita pada saat ini, hati kita, jiwa kita, pikiran kita dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para aulia Allah, berkahnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit biografi ringkas daripada seorang wali min awliyaillah yang dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Apabila disebut nama orang-orang saleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun rahmat. Maka ini tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita akan mendengarkan biografi ringkas seorang daripada Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Qutub Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad ibn Abdullah bin Muhammad ibn Imam Alamatud Dunya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ibn Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibn Imam Ustadz Al-A'zam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Ghazam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi ibn Imam Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Imam Husain bin Ali bin Abi Talib, sekaligus putra daripada Hubabah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas bahwasannya beliau Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih adalah salah satu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuja dan dipuji oleh para alim ulama, yang mana mereka menyebutkan bahwasannya nasab mereka nasab yang bagaikan terang benderang, nasabun kasyamsil ula fihi. Nasab itu bagaikan cahaya matahari yang menerangi bumi. Ma fihi illa sayyidun an sayyidin. Mereka itu adalah keturunan seorang sayyid yang mana mengambil daripada ayahandanya seorang sayyid dan terus kakeknya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Habib Ali Al-Habsyi bilang abun yatalaga an abihi wa hakadha faya abal kirami wa ajdadi. Seorang ayah mengambil daripada ayahnya, ayahnya mengambil dari kakeknya, kakeknya mengambil daripada buyutnya. Maka beruntunglah ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih yang memiliki yaitu nasab ayah dan kakek sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau membahas Habib Abdul Qadir yang mana bangsa beliau adalah Balfaqih, kita harus tahu dulu siapa ini Balfaqih. Balfaqih ini adalah salah satu marga atau bangsa keturunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana keilmuannya sangat luar biasa. Sampai-sampai salah satu kakeknya yang bernama Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih itu hidup di zaman Qutbil Irsyad wa Ghasul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib ratib, seorang gutub
Beliau pernah tinggal di rumahnya, memegang daripada yaitu salah satu pintu rumahnya, seraya beliau berkata, wallahi ma fil aqwan mithl Abdurrahman, wallahi ma fil aqwan mithl Abdurrahman. Demi Allah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tidak ada di alam semesta ini seseorang yang seperti Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih di dalam keilmuannya. Bagaimana tidak seorang Qutb mengakui keilmuan daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Sampai-sampai seorang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita sering daripada yaitu qasidah yang kita baca ya Arhamar Rahimin, atau kita berziarah Salamullah ya Sada, beliau memiliki kakek yang namanya Habib Tahir bin Muhammad bin Hashim. Yang mana nih Habib Tahir bin Muhammad bin Hashim pernah di akhir-akhir umur daripada Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau mengajak sekelompok jamaahnya untuk mengunjungi Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih dalam keadaan naza, akan meninggal dunia. Maka apa yang terjadi ketika sampai di hadapan Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih yang akan meninggal dunia ini, Habib Abdurrahman di saat-saat sakaratul mautnya masih membahas ilmu, masih mengajarkan ilmu, masih ingin memberikan semua ilmu yang ada di dalam dadanya kepada ini Habib Tahir bin Muhammad bin Hashim. Lalu setelah itu di akhir-akhir akan wafatnya, beliau berkata begini, hadhil ulum la yatalaqahu ha ghairukum. Ini ilmu yang saya tadi sebutkan sebelum saya akan meninggal ini ilmu-ilmu ini tidak ada yang menerimanya kecuali kalian. Ente nih, semua yang hadir sebelum ana wafat, ente yang dapat. Apakah ini cukup? Tidak. Kata Habib Abdurrahman, wa fi sadri 14 ilman, di dalam dadaku masih ada 14 ilmu, akhruju minad dunya wa ma su'iltu anha, yang mana saya akan meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menanyai 14 ilmu yang tersisa di dalam dadaku itu. Inilah Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih yang mana dijuluki oleh yaitu keluarga para habaib yang memiliki cucu Habib Abdul Qadir Balfaqih sampai Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakek daripada Habib Abdullah bin Syahab itu memuji, wa Balfaqih alladhi fil fikhi kal adra'i wa fit tasawwufi wal adabi muttasi'i. Keluarga Balfaqih di dalam bidang ilmu fikihnya itu bagaikan Imam Adra'i, dan di dalam bidang tasawuf dan adab laksana lautan yang tidak bertepi. Inilah keilmuan yang dimiliki oleh keluarga Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Dan hebatnya lagi, sebelum lahirnya Habib Abdul Qadir Balfaqih, ternyata ada seorang wali min auliaillah yang bernama Al-Habib Syaikhan bin Hashim As-Saggaf. Beliau bermimpi Sultanul Aulia, Qudwatul Asfiya, Quddur Rabbani wal Haqqan Nurani Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sultan? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan amanat sebuah Al-Quran, diberikan kepada Habib Syaikhan agar ini kitab Al-Quran diberikan kepada sahabatnya yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Balfaqih. Maka langsung ketika bangun dari tidurnya, ini Habib Syaikhan bin Hashim As-Saggaf langsung menemui Habib Ahmad bin Muhammad Balfaqih, seraya beliau menceritakan daripada mimpi yang beliau dapatkan dari Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan Al-Quran untuk diberikan kepadamu. Maka apa yang terjadi? Kata Habib Ahmad bin Muhammad Balfaqih, beliau berkata, alhamdulillah, tadi malam saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra, seorang anak laki-laki. Dan ini adalah isyarah takwil mimpimu bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, kata Habib Ahmad Balfaqih, itu putraku akan aku berikan dengan nama Abdul Qadir, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama, magam dan wilayahnya sebagaimana Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani. Maka ternyata benar apa yang diinginkan oleh ayahandanya dan takwil daripada mimpinya Habib Syekh Khan bin Hasim Asgaf, bahwasannya ini sang anak tersebut kelak nanti akan seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih lahir pada tanggal 15 Safar tahun 1316 Hijriyah. Beliau dilahirkan di tengah-tengah orang-orang mulia, orang-orang ahli ilmu, orang-orang para kekasih Allah di Kota Terim Hadramut, yang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan adab dan akhlaknya, sehingga beliau terdidik dengan guru-guru yang mulia dari ayahandanya, paman-pamannya, sampai beliau bisa berjumpa dengan sahibul maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Juga beliau mendapatkan daripada keberkahan sahabat daripada Habib Ali Al-Habsi yang ada di kota Huraidah, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika melihat Habib Abdul Qadir Balfaqih, beliau memberikan nadrah, pandangan yang khusus, seraya beliau selalu memuliakan Habib Abdul Qadir Balfaqih. Apabila datang ke kediaman beliau, ketika ditanya, kenapa kau lebihkan pandanganmu kepada itu seorang anak muda, kata Habib Ahmad bin Hasan, bahwasanya ini anak muda kelak akan mendapatkan magom yang sangat tinggi di Pulau Jawa, dan orang-orang akan mengambil manfaat daripada keilmuannya. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas apabila melewati kota Terim, daerah daripada tempat tinggalnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas langsung berkata, aku mencium aroma ilmu yang harum dan murni dari rumah ini. Rumah siapa? Rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, menunjukkan beliau akan menjadi seorang ahli ilmu yang sangat luar biasa. Dan apalagi beliau terdidik dengan didikan daripada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur. Juga beliau terdidik daripada Syekhul Islam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana beliau adalah pengasuh daripada pesantren pertama yang didirikan di kota Terim Hadramut, mengajar di dalamnya lebih daripada 50 tahun lamanya tanpa mengambil gaji sepeser pun, ikhlas lillahi ta'ala, sehingga tercatat di dalam yaitu Maktabatul Ribat Habib Muhammad bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mencatat lebih daripada 13.000 murid yang berhasil dididik oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana mereka semua menjadi para aulia Allah, menjadi para alim ulama yang menyebarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang Al-Imam Al-Qutub, kakek daripada guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang wali, seorang yang mukasyif, seorang yang mengetahui keadaan yang saat ini dan yang akan datang. Beliau berkata tentang daripada Habib Abdullah Syatiri dengan ucapannya, Abdullah Syatiri yuhsyar ummah wahdah huwa wa talamidatuh. Ini yang namanya Abdullah Syatiri, kata Habib Abdullah bin Muhsin, kelak nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bagaikan satu umat yang kesatu kesatuan. Dia dan murid-muridnya, saking banyaknya murid-muridnya seperti satu umat, bagaikan nabi nanti di akhir, yaitu hari kiamat. Dan kata Habib Keramat Empang, beliau berkata, wa yuqabiluhu jadduhu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebanyak murid-muridnya itu semua bakal berhadapan langsung kakeknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyambut Habib Abdullah Syatiri dan para murid-muridnya. Seorang Habib Abdullah Syatiri yang sangat luar biasa, yang mendidik daripada murid-muridnya sehingga akhirnya menyebarkan dakwah sampai Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mihdar, saudara daripada Habib Muhammad Al-Muhdar Bondowoso. Beliau berkata, apa kata Habib Mustafa? Ilmu Syatiri mujarabul bil intishar. Ilmu daripada Habib Abdullah Syatiri itu mujarab untuk disebarkan. Faqad ammal agtar, dan ini telah menyebar di seluruh negeri-negeri. Wa Jawah ba'idatul midmar, sampai ke negeri Jawa, daerah yang sangat jauh dari Hadramut. Bahkan wa Malyabar wa Zinjibar, daerah Afrika, sampai wa Dau'an wa Sawa'iluh minar ra's ila Sihut wa Dhafar
wa ila hiban wa ma'rib wa dijan wa dhimar. Ilmun intashar, ilmu yang menyebar, wa ammal bashar, dan meliputi seluruh lapisan manusia, wa antafa'a bihi khalqun katsir, yang mana semua makhluk bisa mengambil manfaat ilmu tersebut. Jamun ghafir, dengan jumlah yang banyak, wa jarakal jalyan anhar, yang mana aliran tersebut ilmunya seperti aliran sungai-sungai yang mengalir di muka bumi. Kullun ightarafa minhu bi ghurfatin bi ka'sih wa qarfih, dan setiap orang bisa mengambil, menciduk daripada aliran ilmu daripada Habib Abdullah Syatiri, seperti yaitu ambil dengan apa? Menciduk pakai gelas, menciduk dengan timba. Fasyaribu minhu illa galilan, maka semua manusia bisa mengambil manfaat ilmunya, hanya sedikit saja yang tidak mengambil. Tapi apa? Wa adan naf'u ilmul galil wal katsir, manfaatnya kembali kepada yang ngambil banyak ataupun ngambil sedikit. Maka salah satu lulusannya siapa? Ini dia, Al-Imam Qutbul Habar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, yang mana beliau pada tahun 1331 Hijriah, usia yang masih muda antara 15 sampai 16 tahun, beliau sudah lulus daripada Ribat Tarim dan mendapatkan ijazah untuk mengajar, untuk memberikan fatwa. Kenapa bisa umur masih muda seperti itu? Karena beliau belajar di Ribat dengan penuh adab, dengan penuh akhlak kepada guru-gurunya. Sampai pernah di salah satu disebutkan bahwasannya tidak dinamakan mengagungkan ilmu kalau tidak memuliakan ahli ilmu. Seseorang harus memuliakan ahli ilmu. Siapa? Guru yang mengajarnya. Maka ini Habib Abdul Qadir Balfaqih pernah beliau berselisih pendapat di dalam ilmu kepada gurunya. Kata beliau pendapat yang benar seperti ini, gurunya katanya pendapat yang benar begitu. Tapi beliau Habib Abdul Qadir Balfaqih mengakui kebenaran daripada gurunya, walaupun sebenarnya kenyataannya Habib Abdul Qadir lah pendapatnya yang benar daripada gurunya. Maka setelah disalahkan ini Habib Abdul Qadir dan beliau menerima, ketika mengetahui bahwasanya gurunya yang salah, Habib Abdul Qadir yang benar, maka gurunya minta maaf kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Maka apa ucapan beliau? Beliau ucapkan, meskipun saya benar, kata Habib Abdul Qadir Balfaqih, andaikan paduka wahai guruku memukulku, memukul mukaku dengan apa? Sepasang sendal paduka, tidak ada rasa tidak menerima sedikit pun di dalam hati. Tetap menerima. Kalau udah yang namanya salah, tetap salah. Walaupun benar. Inilah yang disebut dengan salahnya guru itu masih benar dibanding benarnya murid, belum tentu benar di mata guru. Karena inilah adab, inilah akhlak, inilah yang menjadikan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih menjadi seorang alim ulama yang sangat luar biasa. Ilmu yang penuh luar biasa di dalamnya, akan tetapi dibarengi dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Sampai akhirnya beliau melaksanakan daripada melaksanakan ibadah haji. Lalu setelah ibadah haji beliau berziarah ke makam Nabi SAW. Maka diteruskan dengan perjalanan dakwah beliau mengambil ilmu daripada para alim ulama Mekah dan Madinah. Lalu beliau berangkat ke negeri India, beliau berangkat ke negeri Pakistan, beliau berangkat ke negeri Malaysia, sampai ke Singapura, sampai akhirnya pada usia 22 tahun, tepatnya pada tahun 1331 Hijriah, atau kalau tidak salah 1919 Masehi. Ini beliau sampai di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Di kota Surabaya beliau langsung mendirikan daripada yaitu Madrasah Al-Khairiyah. Dididik orang-orang di negeri Surabaya. Apakah cukup dengan itu? Tidak. 13 tahun berikutnya, pada tahun 1938 Masehi, beliau mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Rabithah di kota Solo. Bahkan beliau juga mendirikan pendidikan guru agama di daerah Sawangan, Jawa Barat. Juga beliau mendirikan Madrasah Darussalam di daerah Tegal, Jawa Tengah. Inilah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Tidaklah masuk ke satu negeri kecuali beliau memberikan manfaat kepada penduduk tersebut, dididik mereka menjadi para alim ulama. Sampai akhirnya beliau
pada yaitu tanggal 12 Februari tahun 1945, 6 bulan sebelum Indonesia merdeka. Beliau mendirikan pesantren beliau yang terkenal dengan pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah. Disitulah beliau menghabiskan umur beliau, mencurahkan perhatian beliau untuk mendidik daripada murid-murid beliau. Sehingga yang sangat luar biasanya, hasil didikan tersebut ternyata menghasilkan para guru-guru, para alim ulama yang sangat luar biasa. Dan banyak mereka diantaranya mendirikan pesantren-pesantren seperti Habib Muhammad Ba'bud di Lawang mendirikan pesantren Darun Nasyi'in, seperti yaitu Habib Ahmad Al-Habsi di Palembang, Sumatera mendirikan pesantren Al-Riyadh, juga yaitu Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Beliau adalah salah satu keluaran daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, seorang singa mimbar yang kita kenal di negeri Jakarta. Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan hasil didikan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Sampai para kiai-kiai seperti Kiai Haji Alawi Muhammad, pendiri daripada yaitu pesantren yang ada di daerah Sampang Madura, ini adalah didikan daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Sehingga jelas bagaimana seorang Habib Ali bin Husain Al-Attas, pengarang daripada kitab Tajul Arus yang kita kenal dengan Habib Ali Bungur, apa beliau masuk ke pesantren Darul Hadis, beliau lihat murid-murid daripada yaitu pesantren Darul Hadis yang rata-rata mereka memakai peci putih, gamis putih. Maka ini Habib Ali Bungur melihat keadaan Darul Hadis, lalu beliau memejamkan matanya seraya berkata, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Seraya beliau meneteskan air mata rindu dengan kota Tarim. Kenapa? Karena beliau mendapatkan suasana kota Tarim yang beliau dapatkan di pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Rata-rata mereka memakai pakaian putih, mereka semua mempelajari ilmu agama, mereka mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga jelas seorang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau berkata, apa beliau ucapkannya? La yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id. Tidaklah seorang pun masuk ke pesantren ini, yaitu pesantren Darul Hadis, kecuali jaminannya apa? Sa'id. Dia bakal jadi orang yang bahagia, bahagia dunia dan bahagia nanti kelak di akhirat. Inilah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih yang menghabiskan umur hidupnya untuk mendidik dan mengajar murid-muridnya, sehingga orang-orang akhirnya mengakui keilmuan beliau. Di antaranya Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Malang mengangkat beliau pada tahun 1960 dijadikan dosen dalam Fakultas Mata Kuliah Tafsir. Sampai pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi advisor Menteri Perhubungan Alim Ulama Indonesia. Inilah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih radhiyallahu taala anhu yang menghabiskan hidupnya untuk memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, sampai akhirnya beliau pada tanggal 21 Jumadul Akhir tahun 1382 Hijriah atau tepatnya tanggal 19 November 1962 Masehi, beliau didampingi oleh putranya yang sangat luar biasa, Samatul Ustad Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, yang menemani saat-saat wafatnya ayahanda beliau Habib Abdul Qadir. Ini Habib Abdul Qadir berkata kepada putranya, syuf ya waladi, lihat olehmu wahai anakku, hadza jadduk Muhammad hadir. Nih lihat, kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir. Wa hadhihi ummuka Fatimah hadirah. Lihat olehmu wahai anakku, ini ibunda kita Hubabah Fatimah Zahra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir. Mereka berdua menjemputku. Inilah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi meninggalnya beliau
tidaklah meninggal seperti kita orang awam, tapi meninggalnya beliau itu telah mewariskan kepada umat murid-murid yang begitu banyak. Bahkan salah satu murid sekaligus putra yang sangat diandalkannya, yaitu seorang putra yang mana beliau sampai bela-belain ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji bersama sahabatnya Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Beliau meminta di depan pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikaruniai seorang putra yang akan menjadi penerus beliau, penghidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi seorang wali min auliyaillah, seorang alim al-alamah. Maka subhanallah 4 tahun berikutnya beliau dikaruniai seorang putra yang mana lahirnya persis di tanggal kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya, yaitu seorang putra beliau yang bernama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, yang mana beliau berkata, tidaklah aku meninggal dunia kecuali saya telah mewariskan kepada putraku Abdullah, yaitu 41 keilmuan ada pada diri Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Warisan daripada ayahandanya 41 macam ilmu agama telah diberikan kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Sehingga jelas kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, apa ucapannya? Ya bakhat man adraka zaman Abdullah. Beruntung, beruntung. Apa beruntung? Beruntung orang-orang yang bisa mendapatkan zaman saya punya putra Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau meninggal dunia dan banyak orang-orang yang memuji daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih bahwasannya meninggal beliau adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Habib Muhammad bin Ahmad Muhdar di dalam qasidahnya, ahabbal liqa Allahi lamma ahabbahu sa'idun syahidun qad qada fihi nahbahu. Ahabbal liqa Allah. Ini Habib Abdul Qadir Balfaqih sudah kangen, sudah rindu, sudah cinta, ingin berjumpa dengan Allah. Kapan? Lamma ahabbahu, tatkala Allah sudah rindu, sudah kangen, sudah cinta kepada Habib Abdul Qadir Balfaqih. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan cinta berjumpa dengannya. Beliau adalah seorang sa'id, orang yang bahagia, syahid, seorang yang meninggal dunia gugur membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qad qada fihi nahbahu, yang semua umurnya dihabiskan untuk mendidik dan mengajar ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita yang pada malam hari ini mendengarkan daripada biografi ringkas Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita daripada putranya yang langsung dialami oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf, yang menimba langsung ilmu kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.